Oke, selamat siang. Hai semuanya. Shalom, shalom, shalom semuanya. Hai. Semoga hari ini kalian tidak terbelenggu dalam kesedihan ya. Dan di sini aku akan merinding. Ini buat kalian semua ya, termasuk buat aku ya. Tidak ada yang sanggup lari dari karma. Dan aku sudah memaafkan kamu meski sakit. Oke. Di sini seperti biasa ya, Say. Aku akan acak-acak kartunya ya, Say. Apapun itu yang keluar dari kartunya. Dan aku juga nggak bisa menyembunyikan sesuatu dari kartu ini. Tapi segala sesuatunya di sini aku mau sampaikan sama kalian semua. Ketika kita menginginkan sesuatu jawaban, tapi kita dapatkan jawaban itu adalah dari sesuatu, bukan dari semesta, bukan dari hati kita, bukan jawaban dari Sang Pencipta. Kartu ini hanyalah suatu pengingat. Kartu ini hanyalah suatu bocoran sedikit, tapi bukan berarti itu yang terjadi. Banyak di luar sana orang-orang yang salah menyimpulkannya. Ini adalah benar, tapi bukan suatu hal yang tepat. Maaf. Di sini sedikit pencerahan lagi ya buat kalian yang salah mengartikannya. Apa itu benar, apa itu tepat. Yang benar belum tentu itu udah tepat yang terjadi, tapi yang tepat sudah pasti itu benar terjadi adanya. Jadi di sini aku mau meluruskan, karena banyak jiwa-jiwa yang di sana terluka, tersakitin oleh kesalahpahaman dari semua ini, dari semua yang dia lihat, dari semua yang mereka dengar, tapi bukan dari semua yang dirasakan dari hati. Itulah kesalahan fatal. Jadi buat saudara-saudara jiwaku yang di luar sana ya, tujuan aku di sini untuk menyembuhkan, bukan untuk menyakitkan. Sesuatu petunjuk, bocoran dari semesta, semata-mata bukan untuk menyakiti kalian, tapi bagaimana kalian menyingkapi semua ini ya. Jangan menghakimi sesuatu yang kalian lihat, yang kalian dengar dari sebuah ramalan atau bocoran itu ya, atau hitungan kuno ini. Tolong, kalian jangan pernah membenarkan sesuatu hal yang semesta berikan untuk kalian, semata-mata untuk menegur kalian bahwa kalian adalah diinginkan oleh Sang Pencipta, kuat, healing, bahagia, bukan sebaliknya. Ini semua terjadi bukan untuk melukai kalian, tapi untuk membuat kalian lebih kuat, bukan makin downs. Kenapa? Aku selalu mengajarkan buat kalian jiwa-jiwaku yang di luar sana, saudara-saudaraku ya, saudara jiwaku. Entah itu buruk, entah itu manis, entah itu bagus, entah itu tidak. Apapun yang terjadi di dalam sini adalah pesan dari semesta. Karena hitungan kuno adalah lahir dari nama kalian, lahir dari tanggal bulan tahun lahir kalian. Dan di sini, nah maka itu kenapa hitungan kuno sebenarnya tidak butuh memakai alat ini ya, kartu. Tetapi cukup dengan lahir kamu, lahir kalian, nama kalian. Dari kebanyakan orang-orang di luar sana salah paham
salah mengartikan. Apa yang kita lihat, ini alatnya ya. Ketika kita lihat dan bersamaan apa yang kita rasakan bahwa sesuatu itu masih jauh atau sesuatu itu tidak bersama kita, maka kita akan menyimpulkan bahwa itu benar. No, itu belum tentu pasti tepat. Walau iya sudah benar, memang itu pesan dari semesta untuk kalian. Itu semata-mata untuk mengingatkan bahwa kalian lebih sadar ke dalam diri kita bahwa kita mempunyai salah, mempunyai karma di masa lalu. Bagaimana kalian bisa berubah? Bagaimana kalian bisa healing? Bagaimana kalian bisa memaafkan dari hati? Kalau baru saja melihat seperti ini, ya, baru saja kalian diproses oleh semesta melewatin apapun itu. Lalu kalian menyimpulkan bahwa dia seperti itu. Lalu kalian menyimpulkan bahwa saya sakit hati dan dendam lagi, tumbuh lagi. Lalu sampai kapan? Sampai kapan? Jadi maaf sebelumnya. Ini mengenai tentang karma ya. Banyak orang yang bertanya-tanya kapan itu karma terjadi? Apakah karma itu akan terjadi? Ya, pada dasarnya kita manusia ya, tidak pernah mengetahui rahasia semesta ya, rahasia sang pencipta. Namun kita disuruh peka dari berbagai-bagai bentuk, dari segala hal, sehingga kita mengetahui kapan itu karma terjadi. Karena kenapa kita disuruh healing sehingga mempunyai intuisi, sehingga kita menyatu dengan jiwa kita, sehingga kita tahu jiwa kita menuntun kita melalui intuisi, memperlihatkan melalui semesta ini. Tapi ketika kita belum menyatu dengan intuisi jiwa kita, tapi mata kita sudah melihat apa yang kita lihat aja, tanpa melihat, tanpa masuk ke dalam jiwa kita, ke dalam hati kita sangat dalam. Apakah itu yang kita lihat itu sudah tepat? Memang sudah benar adanya, tapi itu untuk mengingatkan kita, bukan untuk semakin kita jatuh dalam lumpur, jatuh dan semakin jatuh dalam neraka itu sendiri. Kita semua, termasuk aku. Buat semua saudara-saudara jiwaku yang di luar sana, sedih di sini kami mendengarnya. Karena kalian salah sekali untuk persepsi ini. Itulah seperti yang saya bilang, ketika manusia diuji, karena itu manusia diproses melalui ujian itu, manusia langsung menghakimi bahwa itu cobaan buat kita. Itu suatu simbol ya, seperti ini. Ketika kita melihat itu, oh iya, kok dia begini, ada perempuan lain, atau banyak, atau dia kok tidak mengabarin aku, atau kenapa kok tadi ini baik kok tiba-tiba dia tidak mau memutuskan komunikasi. Ayolah saudara jiwaku di luar sana, sadarlah. So kita buat apa? Kita menghakimi secara pribadi. Tolonglah, kalian punya iman. Tolong. Lihatlah. Lihat diri kalian. Sedihkah? Menangiskah? Bahagiakah? Hah? Ketika melihat itu terjadi, hati kecil kalian bakalan sedih. Memang kita yang tersakiti, kita yang terhianati, ingin sekali tahu kapan itu karma terjadi. Buat saudara-saudara jiwaku di luar sana, tolong jangan pernah menghakimi segala sesuatunya dari apa yang kalian lihat. Ya, tapi tolong imanin itu dengan positif. Dari apa yang kalian rasakan dalam hati kalian, di dasar paling dalam, itu intuisi kalian, jiwa kalian. Karena sang pencipta tidak pernah membuat kalian hancur. Di sini marah. Sang pencipta tidak pernah membuat kalian sedih. Yang membuat kalian sedih, hancur, down, itu kalian sendiri, pikiran. Hanya melihat apa yang kita lihat, itu pikiran kita sudah dikuasai oleh ego, sehingga tidak bisa menetralisir, sehingga tidak bisa membedakan mana pikiran, mana intuisi, mana jiwa. Kalian memisah. Ayo sekarang
kita jadikan satu. Dan sekarang saya akan kasih readingan ini bertema tidak ada yang sanggup lari dari karma, entah itu karma baik, entah itu karma buruk. Dan aku sudah memaafkan kamu meski sakit. Bukan berarti ketika kita melihat atau mendengarkan sesuatu kabar ya tentang dia, entah itu ada sedikit goresan di situ, bukan berarti kita langsung mengimani itu sesuatu sehingga kita semakin dendam, semakin terpuruk, semakin sakit, semakin tidak punya maaf buat orang lain. Apakah itu benar? Memang semua manusia benar adanya punya hak masing-masing untuk itu, tapi belum tepat untuk kamu lakukan itu. Oke, kita mulai ya. Tapi sebelum itu kita berdoa ya, sesuai dengan keyakinan kita sendiri masing-masing. Karena ini benar-benar sudah fatal banget. Di luar sana jiwa-jiwa di sana, saudara-saudara jiwaku ya. Jadi gimana ya? Kalian harus lebih membuka hati, intuisi, lebih berdekat, berserah seru kepada Sang Pencipta sesuai dengan keyakinan kalian ya. Sehingga jiwa kalian menyatu dengan hati dan menyatu dengan pikiran, sehingga apapun yang kita lihat tidak pernah langsung menghakimi itu suatu adalah benar. Yang benar belumlah tepat, tapi yang tepat adanya sudah pasti itu benar. Mari kita klarifikasikan untuk ini semua ya. Oke, itu emosi, itu iblis ya. Oke. Karena yang sakit, karena yang emosi, yang marah itu adalah iblis ya. Pada dasarnya Sang Pencipta itu tidak pernah melahirkan itu untuk kita ya. Tidak pernah menanamkan itu. Pikiran kita lah yang membuat hati kita terluka, perasaan kita tersakitin. Oke, say. Ya. Oke. Oke, sedikit lagi ya di sini. Saya mau sampaikan bahwa lembutkanlah hatimu, say. Bunda, saudaraku semuanya di sana, tolonglah lembutkan hati kamu. Ya. Seburuk apapun, sekejam apapun pasangan kita, entah itu cowok atau cewek ya, atau anak-anak kita, atau adik-adik kita, atau saudara-saudara kita, atau sahabat-sahabat kita yang di luar sana, di masa lalu atau kemarin-kemarin, seburuk apapun itu, maafkanlah. Maafkanlah dengan kasih, tapi bukan memaafkan dengan kemarahan ataupun dendam ataupun dengki. Supaya kita tidak mendapatkan hikmah yang buruk, namun kita mendapatkan hikmat yang sangat luar biasa yang seharusnya kalian terima. Ya, termasuk aku ya. Tapi semua itu kita memang tidak perlu semua itu kita tidak boleh berhenti untuk belajar, tidak boleh berhenti untuk menggali dan menggali hati kita. Melalui apa, say? Semesta selalu mengajarkan kita. Semesta tidak pernah berbohong. Semesta mengajarkan kita melalui secara nyata, secara yaitu. Makanya kita disarankan untuk peka supaya masuk ke dalam diri kita. Oh iya, makanya di sini saya selalu bilang, manusia itu harus memiliki 1000 sudut pandang. Ketika satu sudut pandang itu buruk, maka kita masih mempunyai sudut pandang yang 999%. Nah, hanyutlah itu yang buruk 1%. Nah, tapi kalau sedangkan kita sendiri aja belum bisa menyatu dalam jiwa, hati, dan pikiran, gimana bisa kalian peka dalam segala hal? Gimana bisa kalian menyatu dalam pasangan, takdir, jodoh, apapun kekasih kalian, apapun yang kalian mau? No, gak ada. Karena bahagia, semua orang pengen bahagia. Oke, saudaraku semua di sana. Pada intinya dan pada dasarnya semua orang pengen bahagia. Bahagia seperti apa sih, say? Bahagia itu di saat kita ikhlas. Bahagia di saat kita itu menerima, memaafkan dia,
yang sudah mengkhianati, yang sudah melukai, ini buat perempuan atau buat laki-laki ya, yang sudah, yang sewenang-wenang sama kita, terhadap perasaan kita, hati kita, itu kita memaafkannya dengan sungguh-sungguh sangat luar biasa, kita dengan hati yang sangat bahagia. Yaitu makanya aku selalu ajarkan ya, saya selalu ajarkan healing. Lepaskan masa lalu kalian, lepaskan semua rasa, semua momen yang membuat kalian ingat, yang membuat masa lalu yang membuat kalian ingat di masa sekarang, yang menjadikan kalian sakit dan terluka ya. Ini sebagian ada yang pisah dari pasangan, ada yang sebagian bersama tapi menyakitkan. Tolonglah momen itu hilangkan, hapus dari memori. Maksudnya bukan hilangkan tapi dilepaskan. Gak ada yang bisa dihapus, tapi lepaskan dalam arti kubur ya. Gitu saya. Bukan berarti kita dikasih petunjuk dari semesta lewat apapun loh. Petunjuk itu ada 1000 hal, 1000 macam ya, 1000 bentuk, 1000 versi. Bentuk apapun tergantung kita yang menyikapinya. Nah itu tadi kesalahan manusia itu di situ. Sehingga kalian sakit sendiri karena kalian tidak menyatu dengan intuisi. Coba kalian menyatu dengan intuisi, maka kalian akan peka. Ya, karena teguran itu lewat hal apapun. Semakin kita ditegur dengan lewat yang sakit dan kita bisa menyingkapi dengan sungguh-sungguh di saat kita sudah bahagia dengan diri kita sendiri, ada ataupun gak ada pasangan kita atau anak-anak kita, ada sahabat kita, saudara kita, kakak-kakak kita. Ketika itu sudah melepas dari hati kita, beban pikiran kita, istilah, percayalah, kita semua akan menerimanya kok, hal yang baik. Apapun yang kalian impikan itu, semesta tidak akan pernah membiarkan kalian jatuh dalam lumpur terlalu berlarut-larut. Kalau kalian sadar akan lumpur itu, jangan seperti babi ya. Memang ini tahun babi, tahun yang sangat jaya, tahun yang sangat luar biasa, tahun yang sangat benar-benar kemakmuran ya gitu. Tapi kalau diurai secara yang buruk ya, babi itu rakus, babi itu maruk, babi itu keras kepala, babi itu nggak tahu diri. Kenapa? Sudah dimandikan bersih, balik lagi. Hah? Sudah sudah dibersih, sudah dirawat, dia balik lagi ke lumpur. Karena si babi mengikuti egois, tidak mementingkan perasaan. Ya. Perasaannya yang mandiin lah ya, kalau kan binatang nggak punya ini ya. Gitu. Nah, gitu. Oke? Kita akan lanjut apa? Tidak ada yang sanggup lari dari karma saya. Aku sudah memaafkanmu meski itu sakit sayang. Ya. Percayalah, segala sesuatunya, apapun itu, bentuk, versi, ya, petunjuk dari Sang Pencipta disampaikan oleh Sang Pencipta ya, dan disampaikan dari semesta ini ya, lewat readingan ini, lewat semua ini ya, ramalan kuno ini ya, dan ini gak harus kalian percaya di sini. Ini bukan yang sebenarnya. Ini bukan hal yang tepat. Kenapa? Ini hanya untuk mengingatkan bahwa kalian tuh masih mempunyai sampah-sampah di masa lalu. Ingat ya bundaku, saudaraku semua ya. Oke. Apa yang terjadi? Healing yang gagal itu adalah healing ketika seseorang sudah memaafkan, lalu ketika di suatu hari dia melihat atau mendengar sesuatu yang membuat yang tertuju kepada arah yang menyakitkan dia, sehingga langsung dia langsung dia beranggapan bahwa dia sangat jahat. Tapi dengan cepatnya waktu, hitungan menit, kalian akan sadar bahwa ini terjadi karena semua pasti ada asal usulnya. Ada asap, itu sudah pasti ada api. Nggak ada yang namanya asap dulu baru ada api. Oke say, ketika kita belum sadar dengan diri kita, kesalahan kita yang menimpa kita, itu ujian ya. Kamu nggak akan lulus untuk ke level yang lebih tinggi lagi, nggak akan. Cita-citamu, impian kamu nggak akan tercapai.
seperti mau jadi apapun ya, mau punya rumah atau mau pasangan yang baik, nggak akan tercapai kalau itu seperti pemikiran seperti itu. Itu pemikiran iblis. Ya, seperti orang sekolah aja mau jadi apapun itu nggak akan tercapai kalau tidak mau menghadapi ujian itu dengan sukacita. Ya, say. Oke. Di sini hasilnya ada 5 ya. 5 3 4 1 4 4 5. Nah, itu artinya adalah pilihan ada di tangan kalian semua. 3, ayo cepet. Kita bangkit dari sakit. Ya, kamu yang tersakitin ya. Ini cewek bisa cowok ya, bisa buat semuanya ya anak-anak ya. Dari teman-temannya. 7, menuju ya. Hah? Kan 4 sama 4 8, menuju perubahan yang lebih baik. Tapi 5 itu pilihan, terserah. Nah, hasilnya semuanya ada 3 2. Ya, pilihan. Kamu milih yang 3 atau 2. Ini bisa yang diartikan semuanya bisa baik dan buruk loh ya. Ya. Nah, 3. Kalau dia ngomongin tentang buruk, ya dia cinta segitiga. Tapi kalau diartikan dengan yang positif, kalau kita sudah peka dengan semua teguran-teguran, pengingat dari semesta, maka 3 ini kalian gantikan, kalian memilih gini. Oh iya, aku memang benar harus cepat-cepat berubah supaya aku bisa bersatu dengan pasangan aku. Karena kita berdua ini, ya, sudah ditakdirkan. Ya, begitu say. Nah, dihitung kuno ya, 3 sama 2 5. Lagi-lagi. Pilihan ada di tangan kamu. Sakit enggaknya, pilihan tangan kamu, ya. Gitu loh. Ayolah, lembutkan hatimu. Ya. Damaikan jiwa kamu ya. Jernihkan pikiran kamu supaya ego tidak masuk ke dalam diri kita sehingga meracunin perasaan kita ya. Oke, sehingga hati kita luka dan dendam akhirnya lahir. Oke. Oke. Seperti yang aku bilang ya, saudaraku semuanya. Di sini ada 44 ya, say. Nah, 44 seperti yang di atas ya tertulis ya. 44. Nah, kenapa? Kalau kalian memilih berpikir positif, ini loh ada keajaiban, tapi masih kebalik. Anggap aja kamu memilih ya, ini pilihan keajaiban ya. Nah, ini 4 sama 4 itu 8, perubahan. Ya kan, say? Nah, gitu loh, say. Jangan gitulah ya. Tolonglah, say. Kenapa sih kalian hancurkan sendiri perasaannya kalian? Tolong. Ya. Semesta selalu membimbing kita loh. Menggembleng kita, menghajar kita habis-habisan loh. Ya. Melalui proses-proses ini. Enggak kita aja yang untuk menjalani hidup ke depannya itu enggak kita aja yang diproses, tapi anak-anak di sekolah yang kuliah semuanya, yang masih TK pun di bangku sekolah SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, SMP, apapun itu ya, bolak-balik anjing, ya. Nah, apapun itu, kalau kita menghadapi ujian di dalam sesuatu itu, perjalanan itu ya, dengan gak ikhlas, dengan separuh hati, sebentar maafin, sebentar enggak, ya, kamu gak akan lulus dalam hal apapun itu, percintaan, pekerjaan, pendidikan, apapun itu, ya. Di sini dilurusin ya, oke. Nah, di sini 6 ini adalah energinya maskulin ya di sini ya. Ini energinya maskulin ya di sini ya. Aku nggak tahu kenapa energi maskulin ya. Pada dasarnya dia sadar di sini. 6 ya. Kamu masih ingat gak readingannya? Nah, karena maskulin itu orangnya lembut, pelan, slow, ya. Walaupun sifatnya keras. Kerasnya itu bukan berarti dia sikapnya gitu, bukan. Kerasnya itu egois. Nah, itu di sini ya. Oke. Nah, itu dia, say. Dia tahu dia menyakitin kalian. Dia tahu, say. Dia tahu karma apa yang akan dia tempuh. Tapi di sini kenapa ada 4-nya ya, 6 love merah, 4 love hitam, 3 love merah, itu 2. Kenapa 2-nya ada 1 di sini ya? Ya itu yang harus terjadi, terjawab di sini. Ramalan kuno ini, semesta ini mengirimkan pesan ini buat kalian lewat saya. Nah, di sini saya menjelaskan bahwa kalian sebagian ada yang salah persepsi sehingga kalian jadi itu karena kalian healingnya tidak sungguh-sungguh ya, jadinya sembuhnya tidak akurat ya, tidak permanen akhirnya sembuhnya ya. Kemarin sembuh, sekarang sakit, oke? Tidak boleh ya. Oke, saudara jiwaku yang di luar sana ya, say. Nah, tunggu. Bentar ya, saya minum dulu ya, say.
Oke. Di sini energi maskulin ya. Dan ini energi feminim ya. Atau sebaliknya. Atau ini energi seseorang yang kemarin-kemarin disakitin, kemarin-kemarin dilukain, kemarin-kemarin dibohongin, dihianatin ya, dikadalin nggak karu-karuan ya say. Kalian tetap bertahan di sini, ya kan? Nah, di sini energi pasangan kamu yang sudah meninggalkan kamu, mengkhianati kamu, dia sadar sebenarnya. Ini ada yang sudah menerima karma, sudah menjalankan karma, ada juga yang belum menjalankan karma. Ada juga dia menjalani karma di saat bersama kalian. Ya. Nih, oke. Begitu, say. Nah, di sini kita hitung kuno ya, say. Jadi kita, nah ini 3 kan? 3, seperti yang aku artikan. Bukan berarti dia punya orang ketiga, tapi ada juga sebagian iya. Ada juga yang hanya sebagian di masa lalu dia ada di dalam hatinya dia yang tidak bisa move on dari masa lalu dia, sehingga tidak bisa bahagia di masa sekarang bersama kamu, bersama kalian semua. Oke? Nah, di sini aku klarifikasikan buat kalian semuanya. Ini sangat-sangat penting sekali karena sebagian besar saudara-saudara jiwaku di luar sana ini ya belum benar-benar peka tentang dirinya karena dia healingnya gagal ya. Dimana? Kenapa saya katakan healing gagal? Ketika kalian jiwa, hati, pikiran tidak satu, maka kalian akan dikuasai oleh ego, tapi tidak mendengarkan intuisi. Bukan bagaimana? Dia nggak akan mendengarkan intuisi, nggak dengar sama sekali, budek kayak orang budek yang diikuti emosi mulu, ya kan? Yang buruknya terus. Nah, itu dia nggak masuk ke dalam diri kita sendiri. Masuklah, coba. Oh iya ya, terima kasih Tuhan. Ini memang harus terjadi. Ini perjalanan harus kita lewati, bukan kita kabur. Dengan cara apa? Ah udahlah, aku sudah begini aja. Aku udah nggak mau atau gimana? Bukan bagaimana? Lah, katanya mau bahagia. Kok nggak mau ngelewatin jalannya itu? Jalannya cuma satu. Yaitu intuisi kamu melalui yaitu kemana? Ke Sang Pencipta melalui apa? Hah? Hati kamu, intuisi kamu, semesta. Semesta ngajarin kamu. Semesta itu guru kita, istilah kata, kalau istilah kata guru les ya, gitu. Karena guru kita adalah Sang Pencipta. Nah, gitu loh, say. Nah, kalau kita nggak mau dengerin guru lesmu ya udah gitu. Kita hitung kuno ya. Kita hitung kuno ya, say. Ya. 6 4 3 2 8 4 4. Kenapa ada kartu keajaiban tapi masih kebalik? Keajaiban itu bisa berbentuk apapun loh saya. Karena bahagia itu nggak harus dengan uang kan. Nah, tapi segala sesuatu itu dijemput dari mana? Dari energi kita. Nah, melalui apa? Kita harus peka. Oh iya, kalau aku lagi kesandung itu bukan berarti aku sial ya. Berarti salah batunya dong. Ya salah kita. Hah? Salah kita. Ya, sama seperti ini. Seperti kalian mendengarkan ini langsung bahagia, mendengarkan ini langsung sakit. Salahnya siapa? Salahnya kalian, bukan salahnya readingan ini. Atau salahnya Sang Pencipta menunjukkan sesuatu hal, pemberitahuan itu loh, lewat semesta itu, lewat apapun gitu loh. Kan nggak semua orang punya penglihatan ya kan, gitu loh. Nah, di sini disampaikan, semesta menyampaikan lewat ini gitu loh, lewat ramalan kuno ini. Nah, ramalan kuno ini kan diterawang, mana bisa sih kita melihat segala sesuatu sejagat ya, kalau bukan atas seizinnya. Nah, itu loh. Ini hanya tulisan 56. Kenapa kok bisa sejagat mencakup ya di sini gitu. Nah, coba deh. Kamu jalan ke depan, tiba-tiba kamu kesandung. Hah? Salah siapa, say? Salah siapa? Apa salah batunya? Apa salah yang kamu sandung tadi? Ya bukan. Salah kamu. Nah, itu loh, sama seperti ini gambarannya, say. Nah, itu, say. Ini semesta sedih loh, say. Ya, sedih loh. Melihat kalian itu benar-benar belum bisa tahu kenapa hal ini terjadi, itu sebabnya apa.
gitu loh ya. Sebagian besar begitu. Makanya banyak kita harus healing, say. Healing itu bukan berarti kamu tuh menghapus. Gak ada yang bisa menghapus momen, gak ada yang bisa menghapus semuanya dari kita lahir semenjak kita bisa berpikir. Ya, nggak ada yang bisa menghapus memori itu di dalam memori kita ya. Anatomi kita itu, otak kita itu mempunyai anatomi ya. Otak besar, otak kecil. Otak besar mempunyai anatomi, otak kecil mempunyai anatomi. Hah? Di sebagian organ semuanya mempunyai anatomi. Hah? Nah gimana? Urat itu, masa putus-putus gitu? Nanti sambung gitu ya. Oke. 6 4 ya. Di sini pakai nanya ya. Dari 10 20. Nah 10 20 20 41. Nah larinya kemana, say? Hah? 41. Kita hitung kuno, say. Hah? 5, say. 5. Astaga. Di mana, sayang? Di sini, di awal dan di akhir ya, di pertengahan. Ya. Say. Ingat ya, say. Jangan pernah main-main dengan kehidupan. Jangan pernah bermain-main di dalam dunia ini. Ya. Itu loh. Jadi jangan pernah kamu main-mainin perasaan hati kamu, maksudnya. Jangan pernah main-main dengan perasaan, yaitu hati kamu. Nanti akan terluka kalau kalian belum siap. Ya, belum siap menghadapi semua yang ada di depan itu. Kalau sudah siap, mungkin kamu diterpa badai pun kamu, ya aku udah tahu. Aku nggak akan terkait, aku nggak akan ini. Oh berarti ini tuh semesta itu ngasih begini tuh, berarti aku masih ada yang salah di diri aku, gitu loh, di diri kalian ya, gitu, say. Bukan berarti kita dapat kabar buruk itu dia jahat, ya, atau gimana ya, say. Itu bukan kabar buruk. Justru kalian harus bersyukur kalau semesta masih sayang sama kalian, ditunjukkan lewat hal apapun. Makanya kita harus peka. 5, say. Nah di sini. Ya. Di mana, say? Ya. Pilihan ada di tangan kamu ya. Ini ada kartu keajaiban. Saya udah ngajarin sudah semenjak kamu kalian buka channel saya ya. Kenapa saya menjelaskan dari akar hingga pohon, daun dan buah. Nah, buahnya itu loh, saya jangan sampai jatuh ke tanah, tapi jatuh